Ya Vengeance ambil alih di sini dan sekarang setelah sekian lama nggak upload. Oh, Iya. akhirnya ini channel upload ya. Akhirnya ini upload lagi karena lu ini juga sih ngajak gue konten, Oh. jadi akhirnya terima kasih kepada Bang Nopri Daily Screen. Wah, thank you Wih. guys. Ada Bang Nopri Daily Screen di sini. Halo, Dan guys. kali ini kalau kalian menunggu review dan segala macamnya, mending di channelnya Iya. Daily Screen Kita aja. baru panjang ngobrol tadi. Ya? Iya betul, dan menurut gua seru-seru sih. Dan apakah bakal ada nextnya kita nggak tahu, nunggu aja. Siapa tahu sama Avengers lainnya ya. Tapi Iya. di sini kali ini fokus gua bukan di situ bang. Apa tuh? Ini sangat-sangat. Oh. Wah, agak-agak tepi jurang tapi gua nggak masalah. Karena masalah. ini yang gua rasakan selama ini. Disclaimer dulu dong, disclaimer. Ya disclaimer adalah gua jujur selama ini udah jarang banget upload dan kayak bahas-bahas breakdown dan segala macamnya, bukan karena gua nggak suka gitu, udah nggak suka, bukan. Tapi karena gua ngerasa semakin sini semakin kesana. Ngapain kesana? Sama janda. Bercanda. Makin ketebak, terus juga kayak makin hilang rasa Ya. ini gue jadinya kayak ketika nonton, "Dah, rasanya ini udah pernah gue bahas kok jadi muncul." Gue kira bakal belok gitu. Nah kayak gitu-gitulah, semacam experience semacam itu yang mungkin nggak tahu ya apakah lu ngerasain atau enggak di sini bang. Tapi gue pengen denger sih pendapat lu sebagai content creator yang memang terjun di sini. Itu kayak semakin pasrah sama fans kalau gue lihat. Gimana bro? Semakin ini ya, semakin memanjakan fans tapi mengurangi kualitas gitu maksudnya. Gue jadi esensi nontonnya lebih ke ya udahlah gue nonton karena lu masih ada yang gue penasarin gitu. Kalau gue sih ini nyari aman dulu Oke, karena nggak apa-apa. ini tuh demi membangun Marvel Studio ke depan ya. Jadi Iya. kita kasih kritik. Yes, Tapi yes, menurut yes. gue sih emang mulai sejak Loki, si Sylvie memecahkan multiverse, WandaVision itu temanya multiverse terutama ceritanya terlalu mudah ditebak dan juga terlalu mudah bocor. Kita nggak tahu, selama ini gue kenal Marvel tuh mereka nggak suka ngebocorin bener-bener rapet, bahkan kita nggak tahu jalan cerita filmnya gimana. Tapi setelah kolaborasi, gue nggak nyalain Sony ya, Iya, tapi iya. setelah kolaborasi Sony dapat leak dari studio, ikutan juga si Marvel ternyata bocor juga nih kayak ceritanya dan sebagainya. Bahkan kita bahas juga di video. Pas nonton tadi gue tuh bener-bener ada kecewanya, anjir. Iya, Ternyata iya, semua yang gue obrolin itu, yang gue yakin itu belum tentu benar. Itu sebenarnya dari Endgame. Iya, Ingat nggak Endgame sih? ya? Iya, Endgame Endgame. ada dulu leak Iya, yang iya. benar-benar sampai baru pertengahan jalan di kampanyenya, mungkin campaign 2 bulan lagi gitu loh. Seingat gua. Itu Ada ya? udah bocor dikit soal cerita di tengah-tengahnya bang. Dan itu menurut gua kayak kok jadi gua sempat bikin juga sih kontennya itu kayak ngebahas leak. Kayaknya lu juga deh tuh, Iya, seingat gua. Terus kayak pas begitu gua lihat ini mah cuman bualan belaka lah. Fans doang paling buatan gitu kan. Terus jadi kayak pas begitu muncul, kok begini? Iya. Tolong, duit saya keluar buat hanya hal yang saya ceritakan sendiri gitu. Gitu maksudnya kayak lebih ke sana sih. Meskipun ya tetep lah kalau apapun yang Marvel keluarin tetap nonton. Ya kan? tetap nonton, tetap the best lah. Nggak ada yang film-film Marvel yang kita nggak suka gitu lah. Rata-rata kita suka. Tapi ini tuh demi membangun multiverse kita lah ya. Multiverse kita ini lebih baik lagi menurut gue sih. Ke depan tuh bener-bener ditata loh kayak karyawannya siapa itu. Bener jangan sampai bocor. Ini leak-leak yang kita kan bahasnya senang karena ini leak itu termasuk salah satu bagian dari teori dan ini ternyata pas nonton kayak gue jelasin tadi ternyata benar-benar muncul semua dan itu membuat cinema experience gue tuh hilang kayak gitu. Nah, nyentuh ke cinema experience tadi kan. Sebenarnya emang ini masih lebih mudah dibandingkan ngurus negara sih ya. Enggak. Saya keadilan dong. Jangan. Tapi maksud gue kayak sebetulnya masih banyak kesempatan, apalagi kan proyeksinya si Kevin Feige katanya sampai 2032 udah ada blueprintnya gitu. Maksudnya masih ada kesempatan untuk merapihkan lah istilahnya. Merapikan, memperbaiki. Ya, ini adalah suara fans. Jadi tolong dengarkan, woi, enggak. Jangan hujat kami. Jangan hujat kami. Anda fans juga, kita Tercela juga Anda. fans ya. Pertama dari studionya kayak udah kelihatan pasrah. Iya. Yang kedua, makin ada akun-akun troll yang iya, suka iya. nge-share, entah leak, entah fan-made trailer yang akhirnya ada Bener. fans yang gampang ke trigger kayak enggak kok ini trailernya asli. Tolong Anda belajar literasi, diperbaiki dulu.
tolong kalau lihat resmi tuh ada tulisannya Marvel Entertainment atau official dan segala macam. Tercela Anda. Ntar ya dia Oh, iya. tercela Anda. Kayak Meli gitu. Oh iya. Der gitu. Enggak. Tapi bener sih, menurut gua sih ya lagi-lagi itu sih yang perlu diperbaiki. Terus makin kesini kan properti Marvel ini makin luas. Betul. Mereka ada sekarang kan vampire, Yes. ada multiverse, Benar-benar. ada yang macam-macam Itu lah. bagi ininya lah, segmentasinya lah. Jadi gue ngeliat sih kayak Marvel tuh seolah-olah keteteran gitu. Ngerti gak sih kayak jadi mereka tuh nggak bisa mengawasi sedetail kayak dulu. Bener. Banyak konten-konten mereka tuh yang bocor seenaknya aja. Dan kalau dulu kan ada meme dari Kevin Feige yang mau nembak orang, mau sniper kan ada kan dulu kayak gitu kan. Iya, seru banget sih itu kalau ada Itu ya. bahkan nggak ada, kita Nggak ada nggak sama tahu. sekali. Asiknya kita buat teori itu karena itu. Tapi sekarang jujur gue tuh kayak kurang nyaman bahas teori karena banyak juga teman-teman audiens baru yang nyamain, bang lu spoiler, lu bocorin, padahal itu teori. Teori, Tapi ternyata pas nonton di sini teori kita ternyata benar. Nah akhirnya gue kayak merasa bersalah. Merasa bersalah jadi kayak wah ternyata beneran spoiler. Enggak. Tapi kayak gini sih, kadang ada orang yang nggak bisa bedain definisi. Pertama Benar-benar. spoiler lah, teori lah, terus kayak imajinasi. Memang ya makin gede fandom bakal makin beragam juga sih. Gue masih setuju. Tapi nggak ada salahnya dong kita bisa ngejaga biar nggak terlalu toksik banget gitu. Maksud gue kayak makin kesini tuh makin banyak yang ngerasa paling Marvel itu gue Si paling Marvel. Ada akunnya ya? Itu akun. bukan Itu tidak bukan akun bukan itu ke akun itu ya. Saya tidak spesifik ke akun mana. Kita datang dengan damai. Kita tidak membawa Salah Anda kenapa taruh nama si paling Marvel? Itu karena trafficnya makin gede bang. Kalau misalnya dia pakai si paling Marvel, langsung temu dia gitu. Tapi jujur, gue maksudnya kayak oke lah, lu butuh validasi dan segala macam. Karena ini jujur ya, ini keresahan gue pribadi ya. Gue pernah nonton, bahkan tadi ada orang yang udah baca leak nih. Sebelum ada adegan intinya yang muncul di film, dia ngomong duluan terang-terangan kayak, wah ini bakal ini nanti nih kalau yang gue baca dari rusak sih. wah oke lah, itu kesukaan lu pribadi. Tapi nggak semua orang suka kayak gitu juga, ngerti nggak? Iya. Kalau lu butuh validasi, it's okay lah. Tapi nggak kayak gitu caranya. Bos, jadi menurut gua, kenapa Marvel kayak akhirnya membiarkan apa yang diharapkan sama fans muncul? Karena fan service balik lagi. Tapi masa iya nggak ada eksplorasi lain? Iya kan? Masa mau fan service mulu? Nah, fan service mentang-mentang udahlah, dia mau apa oh ya kasih gitu kayak gitu. Terus kayak yang penting cuan-cuan gitu. Maksud gua nggak ini ya, memang susah ya kita ngomong di sini berdasarkan penggemar yang selalu mendukung gitu kan. Iya. Kami selalu mendukung Anda. Penggemar loh, tanda kutip. Penggemar tanda kutip. Bisa dibilang penggemar yang udah sangat menikmati dari lama lah ya. Iya, karena kita berani ngomong kayak gini karena kita tuh udah bukan sok senior ya, tapi kita memang ngikutin film-film Marvel bahkan dari Iron Man pertama ya mereka sinematiknya. Perubahan itu benar-benar terlalu chaos di sini. Yes. Nah, Multiverse of Madness itu justru menurut gue di Marvel Studio-nya loh. Iya. Gue tuh juga ngerasain yang mungkin yang sedikit bukan merusak ya, sedikit sayang. Ini kolaborasi antara Sony dan juga Marvel, tepatnya di Spider-Man tuh salah satu puncak kemunculannya tuh. Gue nggak nyalain mereka, tapi ada banyak leak-leak yang mungkin ya dari karyawannya Sony, gue nggak ngerti ya. Ntar gue ini juga nama baik pencitra. Iya. Tapi setidaknya disayangkan sejak saat itu, sejak kolaborasi sampai sekarang mereka tuh terlalu ya lagi kayak lo bilang mementingkan fan service, akhirnya lupa untuk menservis secara keseluruhan. Mereka film jadi kayak sekarang tuh ngejualnya lebih kayak apa yang lu harapin udah kita munculin, tapi mau ceritanya atau yang penting visualnya kejaga intinya, tapi kayak ceritanya kadang jadi lupa juga ya, milking terus, milking cari duit sih mana gua susuin tepi jurang. Enggak. Tapi benar, maksud gua perubahannya udah kelihatan banget kan. Bener. Dan itu yang menurut gua pribadi, atau lu nggak tahu Bang Novi juga. Lu ya kayak kita lah ya. Maksudnya kayak sangat disayangkan menurut gua. Masih ada waktu ya, kalau memang benar sampai 2032 itu ada proyeksinya yang bisa dipertahankan lah ya, kualitas seperti kita excited waktu awal nonton Iron Man lah, atau mungkin Avengers pertama sampai Avengers Infinity War. Puncaknya Infinity War Endgame ini sih, jadi kebuka semua kemungkinan gitu. Pertanyaannya adalah apakah Kevin Feige sekarang kewalahan? Nah, banyak loh properti Marvel sekarang kan udah banyak tuh. Gue yakin si Kevin Feige juga kewalahan tuh nata-nata. Akhirnya ada kayak gender swapping, iya benar, overlapping karakter, kekuatan yang sama kayak Miss Marvel
kita lihat ternyata dapat kayak dari gelang kosmik, ya kan, bukan dari bener-bener nempel ke badan, kita nggak tahu nanti gimana ya. Tapi kalau kita lihat dari trailer seperti itu, tapi maksudnya kayak ya semacam itulah, kayak akhirnya ya MCU harus berubah dan memang harus kenyataan bahwa kalau terlalu sesuai sama komik, jatuhnya nanti kayak cuman fanservice tadi, gampang ketebak. Kita pengen kejutan-kejutan aja dah, itu dah intinya sih. Kayak waktu nonton datang gitu kayak wow. Ya intinya gue tuh kalau paling terganggu dengan leak-leak yang sekarang suka muncul sebelum filmnya dirilis, itu benar-benar terganggu. Semoga ke depan pihak Marvel juga mengatasi itu. Jadi ekspektasi kita udah tinggi, tiba-tiba nonton filmnya jatuh. Wah, bener-bener. Ini gue udah spoiler dari lahir, dari awal. Jadi ya nggak ada cinema experience yang terlalu berlebihan. Yes. Bukan berarti jelek, Bukan berarti jelek, tapi disayangkan. Jadi intinya adalah Marvel, kami sayang Anda, wih gila. Iya. Tapi maksudnya kayak nggak cuma Marvel, semua deh. Semua. Fandom-fandom di luar sana yang maksudnya makin kesini itu makin kesana. Iya. Pulang lagi. Kesana lagi. Kesana lagi. Kita tertarik lagi. Bercanda mulu gua. Jadi maksudnya kayak ya at least udah tau lah, makin banyak fans yang dewasa gitu kan. Semakin banyak juga fandom-fandom yang makin luas. Iya, gue yakin sih. Iya kan? Fans Marvel dulunya yang bocil, sekarang tuh udah dewasa. Mereka tuh udah mulai berpikir, udah mulai, bahkan mereka tadinya cuma nikmatin film, udah mulai ke arah teknis, sinemanya gimana. Gue yakin sih orang-orang Marvel sekarang udah lebih dewasa. Iya, jadi maksud gue manfaatkan momen itu. Iya, benar. Mumpung masih gede. Ini kayak era-eranya Star Wars lagi hype, terus juga era-eranya si Harry Potter lagi naik. Takutnya jatuh di akhir-akhir. Tapi MCU ini kan lebih dari 20 film atau 30 film gitu kan. MCU sekarang tuh rajanya franchise film dan rajanya fandom. Ya udah, ya tahu kan nomor satu tuh orang yang di atas, nggak selamanya di atas kan. Jadi kita ini berusaha untuk ngasih support untuk Marvel Studios. Terserah mereka dengar apa enggak, ya kita siapa gitu. Kita kan cuma as a fans gitu kan. Yang menikmati dan duitnya Anda nikmati gitu kan. Anda nikmati duit kami. Iya. Wah, tapi kami menikmati juga duit Anda. Enggak. Tapi maksudnya enggak cuma MCU, tapi kayak DC dan segala macam. Kita enggak terbatas di situ. Intinya kita sebagai orang penikmat bakal tetap menjaga gimana biar tetap bisa dinikmatin lah. Dan juga sebagai fans sih menurut gua sih Bang, ada juga yang harus disampaikan. Bahwa kalian semua yang nyebar-nyebarin leak tercela Anda. Ya itu sih Bang, itu aja. Iya, itu aja kalau dari gua. Jadi kayak mungkin ada tambahan pendapat. Iya, sudah itu tadi. Itu aja ya. Udah terlalu pinggir jurang, sudah terlalu menghina Anda yang menonton dan merasa gitu kan. Jangan baper Anda. Kalau Anda baper berarti Anda merasa gitu kan. Ya segeralah bertobat karena waktu makin dekat kiamat. Sekian pembahasan kali ini tentang Marvel ya, enggak Marvel juga sih, maksudnya keresahan kita. Buat konten kreator juga Bang Nopri. Semangat. Yoi, semangat terus. Dan ya sampai bertemu di video selanjutnya dan keep being humble. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye bye.